Apa sebenarnya yang engkau cari dalam hidup ini? Engkau mengatakan mencari keberlimpahan. Engkau mengatakan mencari kedamaian. Engkau mengatakan ingin berdamai dengan semesta. Tetapi perhatikanlah, siapa yang sedang mencari dan siapa juga yang merasa bahwa dirinya sedang terpisah dari semesta. Jika engkau merasa harus berdamai dengan semesta, bukankah secara tidak langsung engkau menganggap bahwa semesta adalah musuhmu? Jika engkau merasa harus mengejar keberlimpahan, bukankah keinginan itu sendiri membuktikan bahwa engkau sedang merasa miskin? Disinilah letak kesalahannya. Salam sang sejati. Selama ini engkau mengenal rizki sebagai materi. Engkau mengenal keberlimpahan sebagai angka, harta, dan kemewahan lahiriah. Itu benar pada tingkat syariat dan bentuk. Tetapi apakah keberlimpahan berhenti ketika angka-angka itu berkurang? Disitulah engkau mulai memasuki makna yang lain. Keberlimpahan bukan menumpuk materi. Keberlimpahan adalah ketiadaan rasa kurang di dalam batinmu. Lalu apa itu rasa kurang? Rasa kurang adalah pengakuan dari egomu. Rasa kurang adalah suara keakuan yang berkata, "Aku belum cukup." Selama akumu itu masih berdiri, engkau akan selalu merasa kurang. Bahkan jika seluruh isi bumi ini diserahkan kepadamu, akumu yang jahil itu tetap akan berteriak meminta lebihnya. Yang harus diubah bukanlah jumlah hartamu. Yang harus dibongkar adalah pengakuan rasa kurangmu. Lihatlah ke dalam. Apa yang engkau sebut sebagai aku? Apakah tubuhmu? Tubuhmu berganti sel setiap saat. Apakah pikiranmu? Pikiranmu datang dan pergi tanpa engkau undang. Apakah itu perasaanmu? Perasaanmu berubah dari sedih menjadi bahagia hanya dalam hitungan detik. Lalu siapa aku yang selama ini engkau bela sampai mati? Aku itu tidak ada. Aku itu hanyalah susunan ingatan, ketakutan, dan keinginan yang engkau kumpulkan sejak kecil. Dalam tasawuf, ilusi keakuan ini dinamakan nafs atau ananiyah. Selama engkau melihat dunia dari kacamata ananiyah, engkau tidak akan pernah melihat hakikat. Engkau hanya akan melihat keinginanmu sendiri. Yang menutupi dirimu dari semesta bukanlah jarak. Yang menutupi dirimu dari Allah bukanlah tempat. Yang menjadi hijab adalah pengakuanmu sendiri bahwa dirimu merasa mampu berdiri sendiri. Banyak orang bertanya, bagaimana cara berdamai dengan semesta? Pertanyaan itu terdengar indah, tetapi mari kita bongkar sudut pandangnya. Apakah semesta pernah membencimu? Apakah angin memilih paru-paru siapa yang boleh ia isi? Apakah matahari meminta bayaran atas cahayanya? Apakah bumi menolak memijak langkah kaki orang yang berdosa? Renungkanlah. Semesta tidak pernah memusuhimu. Semesta hanya memantulkan apa yang ada di dalam batinmu. Apa yang terukir di dalam sir, kedalaman batin, itulah yang membias ke alam nyata. Jika batinmu penuh dengan ketakutan, semesta akan tampak seperti ancaman. Jika batinmu penuh dengan keserakahan,
semesta akan tampak seperti barang jarahan. Tetapi jika batinmu telah hening, maka semesta tidak lain adalah cermin dari tajalli pancaran keindahannya. Jadi yang berubah bukanlah semesta, yang berubah adalah cara batinmu memandangnya. Sekarang perhatikan pola hubungan ini. Bukan ini, bukan itu. Lalu apa? Allah bukan benda yang dapat ditunjuk oleh tangan. Allah bukan konsep yang dapat dipenjara oleh akal pikiran. Bukan pula sesuatu yang jauh di atas awan yang harus engkau panggil-panggil dengan teriakan keputusasaan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Lalu bagaimana cara mengenalnya? Bagaimana cara mengalami keberadaannya? Ia dapat dikenal justru ketika pikiranmu diam tanpa penilaian apapun juga. Ingatkah apa yang diucapkan oleh seorang guru sufi terkenal yang dengan ungkapan mistiknya Ana al-Haq? Apa yang ia ungkapkan tentang hakikat diri ini agar benar-benar dapat mengenalnya? Dengarkanlah dan pahamkan hal ini baik-baik. Kata beliau, jika engkau telah memahaminya, wahai pecinta, pahamilah bahwa Tuhan tidak berbicara kecuali kepada dirinya sendiri dan kepada kekasihnya. Menjadi salah seorang dari mereka berarti tidak lagi memiliki guru dan murid, tidak memiliki pilihan dan keistimewaan, tidak memiliki pembedaan, tidak memiliki kepura-puraan, dan tidak memiliki nasihat yang berasal dari dirinya sendiri. Tidak lagi berkata, ini milikku, dan tidak pula berkata, ini berasal dariku. Apa yang ada padanya, biarlah tetap ada padanya, tetapi tanpa merasa bahwa sesuatu itu berada padanya. Seperti gurun tanpa air di dalam gurun tanpa air, seperti tanda di dalam sebuah tanda. Perkataan lahir hanya menerjemahkan makna, makna menerjemahkan kehendak, dan kehendaknya terlihat dari kejauhan. Jalannya keras, namanya mulia, wujudnya tunggal. Pengetahuannya adalah penolakan terhadap pengetahuan, dan penolakannya terhadap pengetahuan itulah kebenarannya sendiri. Dosanya menjadi sumber keyakinannya, namanya adalah jalannya. Keadaan lahiriahnya adalah pembakarannya, dan sifatnya adalah kerinduannya. Syariat adalah sifatnya, hakikat-hakikat adalah medan dan kemuliaannya. Kemanusiaan menjadi kesadarannya, kefanaan menjadi kemuliaannya. Lenyapnya diri menjadi bahan renungannya, dan keadaan rohani mereka pada akhirnya adalah pengakuan akan ketidakberdayaannya, dan keberhasilannya hanyalah dengan Allah. Demikianlah ungkapan mistik beliau. Saudaraku, sang sejati, Syekh Ibnu Athaillah, beliau pun menuliskan diktum yang tajam. Bagaimana mungkin Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Dia sendiri yang menampakkan segala sesuatu. Dia tidak tersembunyi, tetapi engkau yang terlalu silau oleh pengakuan dirimu sendiri. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Disinilah engkau harus mendengarkan dengan zauq, rasa batinmu, bukan dengan logika perdebatan.
engkau sering mendengar perintah zikir. Engkau mengulangi lafaz di lidahmu ribuan kali. Itu baik pada tingkatan lisan. Tetapi apakah zikir hanya sebatas gerak di bibir? Apa yang terjadi ketika lidahmu berhenti bergerak? Apakah zikirmu juga ikut mati? Zikir hakiki bukan sekedar menyebut nama-namanya. Zikir hakiki adalah kesadaran akan yang punya nama. Zikir adalah pengingat, tetapi siapa yang mengingat dan siapa yang diingat? Jika engkau merasa bahwa engkau yang sedang mengingat Allah, engkau masih terjebak dalam dualitas. Engkau merasa ada dua entitas, engkau yang mengingat dan Allah yang diingat. Naiklah ke tingkat yang lebih dalam. Zikir yang sejati adalah ketika engkau lenyap, fana, dan yang tersisa hanyalah kesadarannya yang mengingat dirinya sendiri melalui raga batinmu. Di sana tidak ada lagi pengucap. Di sana tidak ada lagi pendengar. Yang ada hanyalah musyahadah, penyaksian tunggal. Tapi ingat, jangan memikirkan jawabannya. Jangan mencari kesimpulannya. Perhatikan instruksi batin ini. Diamlah. Diam dari suara mulutmu. Diam dari perdebatan pikiranmu. Diam dari cemasnya masa depanmu. Diam dari penyesalan masa lalumu. Dan yang paling utama, diam dari pengakuan bahwa ada aku yang sedang berusaha untuk diam. Sadarilah bahwa engkau berada di dalam kosong. Di dalam kosong ini, apakah ada rasa miskin? Tidak ada. Di dalam kosong ini, apakah ada rasa takut? Tidak ada. Di dalam kosong ini, apakah ada hutang atau beban penderitaan? Tidak ada. Penderitaan hanya ada ketika engkau keluar dari kosong dan kembali memeluk egomu. Kosong bukan berarti engkau hilang menjadi tidak ada. Kosong adalah keadaan bersih dari segala bentuk pikiran. Yang dalam dunia tasawuf, kosong ini adalah medan takholi, pembersihan bejana hati daripada selainnya. Hanya bejana yang kosong yang dapat diisi oleh air kehidupan. Selama bejana hatimu masih dipenuhi oleh ambisi, ketakutan, pengakuan diri, maka rahmat semesta tidak akan bisa masuk. Bukan karena rahmat itu pelit, tetapi karena hatimu belum memiliki ruang. Sekarang, mari kita bicara tentang makna keberlimpahan hidup yang nyata. Bagaimana orang yang telah mencapai makrifat menjalani hari-harinya? Apakah mereka terbang di udara? Apakah mereka tidak lagi membutuhkan uang? Jangan bodoh. Jangan berhenti pada mitos lahiriah. Orang yang telah primer kesadarannya, mereka berjalan di pasar seperti biasa, makan seperti biasa, bekerja seperti biasa. Tetapi batin mereka telah berpindah alam. Mereka hidup dengan prinsip mutu qabla anta mautu, mematikan diri sebelum kematian fisik itu tiba. Apa yang mati? Keinginan untuk mengontrol segalanya. Ketakutan akan apa yang belum terjadi. Genggaman erat pada materi. Mereka menggenggam dunia di tangan, tetapi tidak membiarkan dunia masuk satu tetes pun ke dalam hatinya. Jika harta datang melimpah, mereka tidak menyombongkan diri, sebab mereka tahu
itu hanya tajalli sifat Al-Ghani, Maha Kaya yang sedang menumpang lewat. Jika harta itu pergi, mereka pun tidak meratapi, sebab mereka tahu sesuatu yang dipinjamkan memang pada waktunya akan kembali kepada pemilik asalnya. Inilah kedamaian yang tak tergoyahkan. Inilah yang disebut amor fati dalam perenungan ketuhanan, mencintai setiap ketetapan tanpa memilih-milih. Pintu dibuka atau ditutup bagi mereka sama indahnya, sebab mereka tidak lagi menyembah pintu, mereka menyembah sang pemilik kunci. Perhatikan fenomena ini baik-baik. Ketika engkau tidak lagi mengejar, mengapa banyak hal justru datang mendekat? Pada fisika modern menyebutnya keterhubungan medan. Para arifin menyebutnya Nur Muhammad, hakikat keterhubungan seluruh ciptaan. Ketika hatimu telah stabil dalam kondisi mutmainnah, ketenangan mutlak, maka getaran pada batinmu akan memancarkan gelombang keselarasan. Engkau tidak lagi bertabrakan dengan hukum alam. Engkau tidak lagi menyumbat aliran rezeki dengan ketakutanmu sendiri. Aneh tapi nyata, semakin engkau melepaskan keterikatan pada materi, justru semakin materi itu mengejarmu. Sebab materi adalah pelayan bagi jiwa yang bebas dan menjadi tuan bagi jiwa yang terikat. Orang yang dikejar rezeki adalah orang yang telah selesai dengan rasa takutnya. Orang yang dikejar keberlimpahan adalah orang yang telah menyadari bahwa sumber keberlimpahan itu bersemayam di dalam sirnya sendiri. Ia tidak lagi mengemis pada ciptaan, tapi ia bersandar penuh pada zat mutlak. Lalu, apa yang harus engkau lakukan mulai detik ini? Jangan membuat tutorial teknis. Jangan membuat daftar aturan yang kaku. Pegang 3 petuah batin ini. Pertama, jadilah anak waktu. Jangan hidup di masa lalu yang sudah menjadi abu. Jangan melayang di masa depan yang masih berupa bayangan pikiran. Sapa Tuhanmu detik ini. Nafas yang sedang engkau tarik saat ini adalah satu-satunya realitas yang engkau miliki. Disinilah pintu hadir itu dibuka. Kedua, ubah peranmu dari penampung menjadi saluran. Air yang ditampung dalam kolam tertutup akan membusuk dan berlumut. Air yang mengalir dari gunung menuju lautan akan selalu jernih dan menghidupkan. Alirkan hartamu, alirkan ilmumu, alirkan kedamaianmu. Jangan takut habis. Semesta tidak pernah membiarkan saluran yang terbuka menjadi kering. Ketiga, kembalilah kepada hakikat huwa. Setiap kali engkau merasa tertekan oleh dunia, kembalilah ke dalam batinmu. Tarik nafas, sadari desah nafasmu adalah isyarat kehadirannya. Lepaskan pengakuanmu, biarkan agumu lenyap, dan biarkan dirinya yang bertindak melalui ragamu. Siapa yang menang dalam kehidupan ini bukan mereka yang berhasil menaklukkan dunia, tetapi mereka yang telah berhasil menaklukkan ilusi tentang dirinya sendiri. Lalu siapa yang benar-benar kaya? Bukan mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang tidak lagi membutuhkan apa-apa untuk merasa utuh. Dan siapa yang telah berdamai dengan semesta? Mereka yang telah menyadari bahwa sejak awal tidak pernah ada pemisah antara dirinya, semesta, dan Sang Maha Pencipta. Runtuhkan hijabmu, hentikan perdebatanmu, masuklah ke dalam hening,
Dan di dalam hening itu, engkau akan menemukan bahwa apa yang engkau cari selama ini ternyata sedang mengamati dari balik matamu sendiri. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam